Baik teman-teman, kita lanjut pada segmen kedua kali ini, tentu dengan pembahasan yang lebih masuk lagi, dalam artian masuk ke penjelajahan di bangku kuliah, khususnya di program doktoral yang mungkin jarang sekali kita dapatkan informasi terkait bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi di bangku kuliah program doktoral. Apa saja hambatan-hambatan ketika menjalani, sekalipun sekarang masih belum selesai. Iya, terima kasih. Kalau hambatan ya banyak ya. Ya. Cuman ya kalau apa sih bedanya? Sebenarnya pada dasarnya ya, pada intinya ya tidak ada perbedaan. Hanya di doktoral itu fokusnya lebih pada ya, penelitian, bagaimana dia itu menulis ke sana. Jadi kalau di S1 itu lebih banyak di teori, ketika di S3 itu yang lebih banyak adalah pengaplikasian dari teori tersebut. Karena memang teman-teman yang kuliah S3 itu memang secara teori itu sudah selesai di materi di kuliah S1 dan S2-nya. Sehingga di S3 itu adalah lebih bagaimana dia itu mengaplikasikan dari teori tersebut. Sehingga pembelajaran di kelas itu memang ada, khususnya yang sosial itu memang ada, tapi kalau eksak kayaknya sedikit sekali. Tapi kalau yang sosial seperti agama, di pendidikan itu masih ada. Jadi saya di manajemen pendidikan itu masih ada teori. Di semester 1 dan 2 itu ada sekitar berapa SKS ya? Ada sekitar 10 SKS. Ya sifatnya selebihnya penelitian. Ya sifatnya dosen itu hanya mengantarkan saja, bagaimana kita yang mengembangkan sendiri di penelitian dengan dibuktikan dengan penelitiannya. Jadi semisal ya, kalau di S1 itu kan makalahnya kan mendeskripsikan, mendeskripsikan teori. Kalau di S2 itu kan makalahnya bagaimana menganalisa teori tersebut. Membandingkan. Ya, membandingkan. Di S3 ini bagaimana menemukan sebuah teori. Jadi seperti semisal dalam hal metode pembelajaran, ada contextual teaching and learning. Di S1 itu bagaimana mendeskripsikan itu. Kalau di S2 kan bagaimana menganalisa. Lah itu seperti apa sih contextual teaching and learning itu, kemudian kebermanfaatannya bagaimana, dan seberapa banyak peminatnya. Lah kalau di S3 itu dengan teori tersebut kira-kira hasil enggak? Sehingga kalau enggak hasil, langkahnya gimana, pengembangan atau penemuan teori baru. Contohnya seperti itu. Jadi lebih pada banyak penelitian sih, meneliti, menulis. Jadi bagaimana beban. Kalau masalah tugas kayak jurnalis, apakah jurnal hanya nasional atau ada persyaratan tembus Scopus? Itu sebenarnya tergantung kampus, tergantung masing-masing kampusnya. Ada yang ketika masa perkuliahan itu harus Scopus, ada yang ketika di terakhir setelah dia menyelesaikan kuliahnya, disertasinya harus menyertakan Scopus. Itu tergantung masing-masing kebijakan dari kampus dan juga tergantung dosennya juga. Jadi nggak pas semua makul ada. Nah, itu soalnya revisinya luar biasa ya. Apa satu Q1, Q3 saja itu luar biasa editnya. Editornya sekarang ngirimkan suruh diedit,
ditunggu 10 menit lagi. Ya, kalau nggak 10 menit lagi, hilangnya sudah. Nggak ada, hilang. Jadi tergantung kalau publikasinya di mana tergantung. Hanya itu tadi, dari tugas, tentang tema ini, silakan diteliti, kemudian dipublikasikan di jurnal. Gitu. Seperti itu. Hambatannya ya harus banyak. Kalau nggak banyak baca ya kayaknya mandek gitu. Harus fokus lagi. Harus fokus gitu. Ya kan pasti ini lagi. Sampean kan pasti pengalaman atau bahkan punya teman yang sudah berkeluarga, sudah punya istri atau sudah punya istri. Kan bagaimana itu, Pak? Di S3, apakah mereka itu konsis kuliahnya atau kelabatan? Ya, temanku itu satu kelas ada 6 orang. Iya. Ada 8 ya, kok 6 ya? Kalau 8 ada 8 orang. Lah yang paling muda saya. Yang 4 itu sudah beristri, yang 4 belum. Ya, ada yang temanku itu ada yang kuliah S3-nya sudah ketiga kalinya sekarang. Luar biasa. Jadi dia itu kuliah di Malaysia, ambil PhD-nya, kemudian kuliah di Unmer, masih berlangsung, sekarang masih kuliah. Jadi kalau saya tanyakan itu bagaimana kesibukannya, ya memang harus bagi waktu. Tapi kan tidak full 1 minggu, enggak kan. Gantung bagaimana kita dan dosen itu kapan yang kuliah. Enggak, ya harus pintar-pintar bagi waktu dan sama-sama memahami. Kalau kayak saya kan free, mungkin ya saya ngikuti yang sudah sepuh-sepuh. Ada yang di dinas, ada yang di kampus. Nah, mereka lowongnya kapan ya kita mengikuti. Ya harus mengikuti gitu, karena kalau sama-sama egois ya mungkin ya sudah susah juga mengatur jadwal kuliahnya, karena beliau kesibukannya juga luar biasa. Jadi kalau kuliah itu biasanya kita yang menentukan. Sebenarnya ada jadwal. Dari kampus itu ada jadwal, cuman kan kadang dosennya nggak bisa, saya nggak bisa jam sekian. Mahasiswanya juga gitu. Saya keberatan kalau jam 10, saya inginnya jam malam bagaimana. Lah kalau deal, ya kuliahnya ya jam segitu. Dia ada jadwal, cuman 90% berubah. Tidak pasti. 90% berubah, pasti diganti ke hari yang lain. Soalnya kan dosennya kan juga banyak kesibukan, nggak hanya di kampus itu saja, bisa di kampus lain atau bisa di S1 atau S2-nya. Fleksibel gitu lah intinya. Karena memang pertemuan di kelas itu hanya membantu saja, membantu kelancaran disertasi. Karena pada intinya ya disertasi itu yang bagaimana menemukan sebuah teori. Masa kuliah itu berapa semester normalnya? 2 apa sampai 3 semester? Di kelasnya? Ya. Itu tergantung juga ya. Kalau yang eksak mungkin 1 semester selesai. Eksak kayak fisika, biologi, lebih banyak ke pendalaman penelitian. Tapi kalau yang sosial humaniora, bahasa, agama, ya pendidikan itu agak banyak. Seperti di saya itu ada sekitar 1,5 tahun, 3 semester kayaknya. 3 semester. Masa kuliahnya. Hanya ya tidak full. Berapa semester kemarin hanya 6 SKS. 6 apa 8 gitu. Tapi hanya 3 mata kuliah gitu. Di semester depan hanya 2 mata kuliah. Mungkin cuman SKS-nya agak banyak. Nggak begitu padat. Nggak.
bisa, bukan bisa ya, harus membagi waktunya bisa dikondisikan gitu. Nggak pas paten gitu. Ini lagi yang lebih spesifik ke jurusan atau program studi misalnya. Kalau di manajemen, kalau mata kuliah dasarnya di program doktoral itu apa sih? Nggak ada mata kuliah dasar. Nggak ada langsung. Mata kuliah dasarnya ya di S1 gitu. Apa Makanya itu? kalau Kalau nggak anggaplah semester linier, satunya. kalau nggak linier, ya ada matrikulasi. Oh, matrikulasi. Matrikulasi. Ya seperti manajemen pendidikan dasar itu kan ya kalau nggak ngerti itu ya harus matrikulasi. Jadi di doktoral itu ya hanya pengembangan, nggak membahas yang dasar lagi. Studi Al-Quran itu ya pengembangan. Manajemen pembiayaan itu ya pengembangan. Pengembangan dan analisis. Kebanyakan analisisnya. Di bagaimana menganalisis kebijakan pembiayaan, analisis sumber daya manusia. Itu sekilas mata kuliahnya. Jadi nggak dasar lagi. Ini nanti anunya, UASnya, bentuk ujian UASnya gimana? Penelitian juga. Ya tadi tuh, ya tadi tuh. Ilmiah. Ya tergantung Oh, tergantung kebaikan kebijakan dosen. dosen. Iya. Ya kayak tadi ya, artikel. Ya ada yang internasional, ada yang nasional. Tergantung kebijakan dosennya. Tapi ya rata-rata begitu. Jadi ada sebuah kasus, bagaimana itu dianalisa, diteliti, setelah itu publikasi. Kebanyakan begitu. Secara keseluruhan lah. Ini lagi berkaitan dengan concern sambian di manajemen pendidikan. Yang sejauh sambian amati terkait pengembangan manajemen pendidikan Islam ini bagaimana? Kalau keseluruhan apa hanya di lingkup mana? Keseluruhan. Secara umum keseluruhan. Masalah manajemen pendidikan. Jadi sebenarnya kan manajemen pendidikan Islam ini kan terapan dari dua terapan ya. Iya. Sama dari ilmu manajemen murni, diadopsi oleh pendidikan, diadopsi oleh lagi lembaga Islam. Sehingga mengartikan manajemen pendidikan Islam ini bisa dengan arti manajemen untuk pendidikan Islam, bisa berarti manajemen pendidikan berbasis Islam. Jadi ada dua arti ini. Sehingga kalau secara keseluruhan di Indonesia sendiri ya, sebenarnya kenapa aku harus ada manajemen pendidikan Islam? Karena di Indonesia itu ada Kemenak yang di Kemenak itu membentuk lembaga pendidikan Islam. Meskipun pada dasarnya ya tetap ke Kemendikbud juga. Hanya kan di agama-agamanya ke Kemenak. Makanya di sebuah instansi tersebut ada pengembangan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk perkembangannya di lembaga formal sendiri untuk pengembangan pendidikan Islamnya khusus yang di bawah Kemenak itu agak bukan lambat, cuman agak tertinggal dari yang bukan di bawah Kemenak. Nah, makanya konsen dari manajemen pendidikan Islam itu bagaimana pendidikan ini harus unggul daripada pendidikan yang lain. Setidaknya sejajar dulu lah. Karena kan selama ini ya nggak menjustis ya, cuman kan secara keseluruhan itu kan pendidikan Kemenak itu masih ada di bawahnya. Kan yang di bawah Kemendikbud seperti kampus-kampusnya UIN. UIN itu masih berada di nomor 21 UIN Malang.
Di UIN tertinggi itu, UIN Malang ada di nomor 21. UIN tertinggi? Ranking UIN Malang. Versi, banyak versi mungkin. Ini versi yang apa gitu, yang kemarin dirilis. Di peringkat pertama itu ada UGM, ada ITB, ada UI. Di lembaga keagamaan hanya ada di 21. Tapi ini yang di bawah Kemenak ya. Kalau agama yang lain, Unmuh itu ada yang 19 kayaknya. Berapa? 19. Ya, hanya kan metode pendidikannya kan manajemen pendidikan murni, bukan pendidikan Islam. Itu. Sehingga bagaimana kelanjutannya melihat fenomena seperti ini? Ya harus ada banyak pembenahan. Bagaimana manajemen pendidikan Islam itu bisa setara juga. Makanya adanya terus pengembangan melalui sebuah metode terstruktur dari perkuliahan itu untuk menunjang ini. Termasuk juga yang ada di pesantren. Bagaimana pesantren ini juga harus lebih, bukannya sekarang nggak berhasil, tapi harus lebih besar lagi. Perannya harus lebih besar lagi. Manajemennya juga harus lebih diperbaiki lagi. Konsennya ini nanti. Karena kan kalau kita melihat bahwa pesantren itu lahirnya bukan dari sistem struktural, tapi dari kultural. Sehingga bagaimana yang kultural ini tetap dipertahankan, tapi manajemen yang baik harus diinovasikan tanpa meninggalkan sisi kultural tadi. Jadi yang kultural nanti jadi terstruktur ya. Kulturalnya tetap seperti bagaimana adab itu tetap, hanya secara struktural administratifnya harus dibenahi lagi. Legal formal. Alurnya, legal ya semacamnya legal formalnya. Kayak kalau kultural kan, semisal ya saya ada kesalahan langsung kesalahan dari bawahnya yang salah sedikit ya kan langsung teguran atau gimana. Kalau di manajemen itu kan ada surat teguran 1, ada SP1, SP2, nah itu tetap dilakukan, tapi sisi kulturalnya juga tetap didatangi. Itu kan sisi kultural. Jadi ketika ada orang salah nggak langsung ditegur, tapi pendekatannya dulu. Jadi ada dua yang harus dibenahi, yang lebih berat daripada manajemen secara umum. Karena ada sisi kulturalnya itu harus dibenahi, bukan dibenahi sih, harus ada inovasi tentang sisi strukturalnya. Ini kan agak sulit kan kalau yang berkaitan dengan kultural untuk merubahnya. Ya, bukan agak sulit sih, cuman belum dipopulerkan saja. Ya, maksudnya karena ketika yang manajemen struktural itu kayaknya ketika dihadapkan dengan kultural itu kan seolah-olah berbenturan. Dosa visualisasinya langsung ke cara misalnya berpakaian. Orang pesantren pengennya sarung, ya yang tidak pesantren pengennya celana untuk forum-forum yang ya kan sulit itu. Ya harus dikomparasikan itu. Iya, dikomparasikan. Lah ini sebenarnya yang menjadi topik ya untuk kita ya di mahasiswa manajemen pendidikan Islam itu ya bagaimana bisa mengkombinasikan dari keduanya, bisa mengkomparasikan dari keduanya, bisa mengintegrasikan dari keduanya, sehingga pendidikan Islam itu untuk kedepannya bisa menjadi pendidikan yang unggul. Seperti cita-cita bahwa kampus terunggul itu ya bukan lagi kampus umum ya, tapi kampus Islam juga harus unggul. Al-Azhar kan secara grade kan agak kalah sekarang kan.
Dengan Ya dengan Harvard, dengan Oxford kan jauh ya. ya, Bukan jauh sih, cuma nggak kalah. Di Indonesia kan juga gitu. Ini bagaimana kampus, kemudian juga pendidikan Islam dan pesantren ini lebih berbenah lagi untuk menghadapi era yang sudah tidak kayak dulu lagi. lebih dari hal manajemen. Yang manajemennya, karena sebuah lembaga itu bisa baik kalau manajemennya baik. Selama manajemen yang kurang baik, mungkin bertahannya tidak lama. Seperti ada kasus ya, bukan kasus sih, cuman kebanyakan kan di apalagi Madura ya, itu pasti ketokohan yang yang diunggulkan. Selama tokoh itu ada masih aman kan. Cuman ketika tokoh itu gak ada karena gak ada warisan manajemen yang baik, ya hancur. Pesantren pun juga gitu. Pesantren ketokohannya harus tetap ada, tapi manajemennya harus terbangun. Jadi kalau hanya ketokohan saja, kalau semisal tokoh ini sudah gak ada, yang di bawahnya sulit, harus mengulang di depan lagi. Tapi kalau manajemennya sudah baik, sekalipun tokohnya ini sudah gak ada, akan melanjutkan, continue. Hanya nanti ada tokoh baru yang mungkin bisa memperbaiki yang kurang. Jadi sama-sama penting sebenarnya. Ketokohan itu penting, manajemen juga penting. Leadership dan manajemen juga penting. Nah ini yang sebenarnya nilai plus dari pesantrennya. Kalau di pendidikan umum itu kan ketokohan kan nggak ada. Karena mereka berangkatnya dari struktural, bukan dari kultural. Kembali ke sana lagi. Fokusnya ke sana untuk pengembangannya nanti. Untuk misalnya role model pesantren yang memang mampu menggabungkan yang kultural dan struktural itu ya. Apakah seperti contoh itu apa termasuk? Sebenarnya ini yang mau saya garap ya. Iya. Di rencana disertasi saya itu memang bagaimana sebuah pesantren bisa membangun dan mengembangkan pendidikan, dalam hal ini khusus saya itu di perguruan tinggi yang unggul, dengan tetap mempertahankan kulturalnya. Selama yang akan saya dalami itu di Nurul Jadid, kemudian di Sengkang, di Sulawesi Selatan itu pesantren As-Saidiyah, kemudian Darussalam di Kalimantan, di Banjar. Nah, kenapa pesantren ini? Karena satu, Nurul Jadid itu pesantrennya berasal dari salaf. Kemudian kedua, kampusnya sudah mendapatkan sertifikat ISO 2 sekaligus itu. ISO baik yang manajemennya ataupun yang manajemen organisasinya. 2018 dan yang terbaru itu ISO 21001 sama ISO 9001. Ini kan hanya sedikit lembaga yang mendapatkan itu, dan khusus pesantren itu pertama kali. Lembaga perguruan tinggi yang menggunakan mungkin ITS dan tidak banyak yang saya ketahui. Nah, sehingga saya tertarik ya. Di nilai pesantren yang tetap ada, cuman manajemennya sudah luar biasa. Kalau di Sengkang juga begitu. Sengkang itu adalah pesantren pertama kali di daerah Indonesia Timur. Perguruan tingginya juga sudah level institut sekarang. Dengan ribuan santrinya. Juga yang ada di Banjar, di Darussalam Banjar. Banjarmasin. Banjar, Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Darussalam. Banjarnya. Itu yang ingin saya temukan. Ya, cukup luar biasa. Kenapa tidak Gontor? Karena saya melihatnya Gontor itu sistemnya sudah struktural banget loh.
Ya kulturalnya ada mungkin, cuman di sana lebih ada kultural banget. Lah cara membedakannya gimana? Banyak segi sebenarnya, dari segi umat, segi pendekatan dengan masyarakat. Ini kan beda, sekolah umum dan pesantren itu kan beda. Kalau sekolah umum kan berdirinya bukan dari masyarakat, sehingga antara sekolah masyarakat kadang banyak miss. Tapi kalau pesantren berangkatnya kan dari masyarakat, sehingga pesantren itu yang milik masyarakat. Nah, kalau di Gontor saya melihatnya sangat demokratis sekali. Sehingga menurut saya ya, saya lebih prepare pada yang di Nur Jadid, khusus Jawa, kemudian Kalimantan itu di Darussalam, Sulawesi itu di India. Karena kan mesti beda dari ketiga pulau ini kan mesti beda, adatnya kan mesti beda. Iya. Oke, ini waktunya sudah habis. Mungkin pesan dan kesan Mas Muham untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin juga sama seperti berada di jalur sana. Iya, sebenarnya mendapatkan beasiswa sampai program doktoral. Sebenarnya saya kalau dianggap layak, agak layak ya. Iya. apalagi mendapatkan beasiswa dari lembaga yang benar-benar konsis dan kompeten ini. Kalau dianggap layak, saya sangat tidak layak. Saya merasa sangat tidak layak. Kita mungkin anugerah mungkin ya. Makanya untuk teman-teman ya, kalau selama masih ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya itu ya hanya modalnya saya ingin gitu. Ingin, sekalipun biaya yang gak ada, kemampuannya pas-pasan, tapi tetap bagaimana mempelajarinya. Karena menurut saya gak ada yang gak bisa dipelajari selama kita masih mau. Jadi jangan putus asa lah ya, untuk saya sendiri ya, meskipun nggak biaya nggak ada atau saya dari kalangan bawah ya. Yang penting punya kemauan, di situ pasti ada jalan. Ibarat itu dari uwil ya ya itu. Ya mari, apalagi di LPDP ini sangat membuka sekali ya. Mari teman-teman, ayolah di upgrade pengetahuan kita, ya kita masuklah melalui banyak beasiswa ya, banyak beasiswa yang mana yang kita tepat. Jadi kalau milih beasiswa, saya sebenarnya bukan bagusnya mana, semuanya bagus, hanya kita itu lebih pasnya di mana, itu aja. Gitu mungkin. Nanti info lengkapnya saya taruh di deskripsi untuk link LPDP-nya ya. Oke. Ya teman-teman untuk mencari informasi terkait dengan beasiswa LPDP itu. Oke. Dan ini kalau mau apa? Kami dari PK 44 itu punya yayasan Cantrika Foundation. Ini nanti bisa dilihat juga. Ini yang memang fokusnya untuk pengembangan dan pengabdian. Kalau misal teman-teman butuh sharing tentang LPDP atau tentang apapun kepesantrenan, bisa menghubungi kami di Cantrika Foundation. Kalau kolaborasi pun kami siap. Nanti ada website-nya kalau juga itu. Cantrika Foundation, kalau YouTube-nya Cantrik Abinaya Nagarajaya. Nanti juga saya share di kolom deskripsi. Ya silakan di search saja Cantrika gitu, selalu langsung muncul. Ya pada teman-teman untuk mendukung ya, karena ini merupakan sebuah pengembangan dan juga pengabdian juga dengan banyak info-info. Silakan komen dan subscribe channel YouTube Omar Faruk Fasa ini.
Terima kasih. Terima kasih Mas Muham, semoga kebersamaannya barokah dan diberikan kemudahan semua aktivitasnya sampai nanti tuntas Amin. di sidang program doktorannya. Akhiron yang berdiri. Ya, terakhir ya. Ya. Ya, terakhir saya mohon maaf ya kalau misal ada yang salah. Ya kan, tapi pagi ini sifatnya hanya santai Sharing. saja. Ya, sharing ya. Ya, sharing saja. Nanti lebih lanjutnya bisa. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.